dari Forum News Network. Nasib baik rupanya mulai menjauh ini dari Sylvester Matutina. Ini Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih. Ini pembela dan penjaga Jokowi dan keluarganya sekarang ini kalau Anda perhatikan nih paling terdepan dia. Ini dia kelihatannya nggak bisa berkelit lagi untuk menghindari jeruji besi, harus mendekam di jeruji besi bersama dengan mulai lunturnya kesaktian mantan Presiden Joko Widodo. Karena Sylvester ini harusnya itu sejak tahun 2019 itu sudah menjalani hukuman penjara selama 1,5 tahun sebagaimana keputusan dari Mahkamah Agung. Tapi sampai kemudian berapa ini? 6 tahun kemudian, 6 tahun lebih dia masih bisa bebas menghirup udara di luar penjara. Bahkan dia ini kan sekarang jadi selebriti ya di eh, media sosial maupun di televisi dan jadi salah satu idolanya para kalau netizen menyebutnya Ternak Mulyono. Dan dia juga sekarang kan menjadi salah satu komisaris dari perusahaan holding pangan yakni Food ID. Kejaksaan Agung menyatakan akan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang menghukumnya 1,5 tahun penjara karena melakukan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden ke-10 dan yang ke-12 yakni Yusuf Kala. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan hari ini Senin 4 Agustus 2025 Sylvester itu telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dieksekusi. Namun apabila tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan secara paksa. Sudah inkrah ya harus dipaksa tegas Anang. Dengan sikap Kejaksaan Agung itu berarti Sylvester harus mendekam di penjara sampai setidaknya 1,5 tahun mendatang tanpa potong masa tahanan karena sejak kasus itu bergulir dia belum pernah menjalani penahanan. Dia bisa bisa keluar lebih cepat bila dapat potongan-potongan dia seperti amnesti atau mungkin remisi lah yang mungkin yang terdekat ya. Tapi ini sudah bulan Agustus kelihatannya udah lewat ya. Sylvester sendiri hari ini dia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Kepada wartawan dia mengaku dia akan menjalani proses tersebut, katanya proses eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan. Kata dia nggak ada masalah, nanti kita atur yang terbaik lah, intinya nggak ada masalah, kata dia. Namun ketika ditanya apakah setelah dia dari Polda Metro Jaya akan langsung menuju Kejaksaan Negeri, karena hari ini ya, hari Senin tanggal 4 Agustus itu dia dipanggil untuk dieksekusi. Nah, dia menyatakan belum akan melakukan itu, katanya masih akan mendiskusikannya itu dan namun rekan Sylvester yang ada di situ juga ini Ade Darmawan ya ini Sekjen Pradi Bersatu yang juga ikut melaporkan para aktivis yang mempersoalkan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya itu menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada surat panggilan untuk Sylvester. Kasus pindah terhadap Yusuf Kala itu terjadi pada tahun 2017 saat dia melakukan orasi di Mabes Polri. Pada waktu itu, melalui wakilnya, advokat publik kebangsaan itu menjelaskan bahwa Yusuf Kala dan keluarganya sebenarnya enggan melaporkan Sylvester yang melakukan orasi dan menghina Yusuf Kala itu. Waktu itu Pak Yusuf Kala menyatakan, wah itu merupakan pahala lah buat dirinya gitu ya. Dan karena itu Pak Yusuf Kala tidak mau langsung melaporkan. Menurut keterangan Ihsan, Yusuf Kala dan keluarganya itu ikhlas menganggap hinaan sebagai pahala buat dirinya dan beliau memaafkan menganggap ini pahala dan beliau menganggap orang yang menghujat dia itu mengurangi dosa dan menambah pahala. Namun menurut Ihsan, JK dan keluarganya akhirnya merestui langkah hukum yang dilakukan melalui advokat peduli kebangsaan atas desakan masyarakat tempat asal Yusuf Kala dan istrinya Mufidah Yusuf Kala. Ini dari dua daerah nih ya, berarti kalau Pak Yusuf Kala itu kan berarti dari Makassar, dari Sulawesi Selatan, sementara Ibu Mufidah Kala ini berasal dari Sumatera Barat, walaupun sejak kecil dia berada di Sulawesi Selatan. Desakan dari kampung dan keluarga dari masyarakat Makassar membuat Pak Yusuf Kala tidak bisa menolak. Akhirnya Pak Yusuf Kala mengatakan jika langkah hukum dianggap yang terbaik, silakan lakukan langkah hukum, tapi tidak dengan cara-cara yang inkonstitusional. Dan kemudian surat kuasa itu diberikan dari keluarga Pak Yusuf Kala. Waktu itu yang memberikan surat kuasa adalah anak Yusuf Kala, yakni Khairani Kala. Selain ditandatangani oleh Khairani, surat kuasa tersebut juga ditandatangani oleh kuasa hukum advokat peduli kebangsaan yang berjumlah 100 orang. Apa pasalnya sih? Sylvester dilaporkan karena orasinya yang disampaikan ketika melakukan demonstrasi di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 15 Mei 2017. Dalam orasinya, Sylvester menuding bahwa banyaknya masyarakat yang miskin saat ini disebabkan karena adanya korupsi yang dilakukan oleh keluarga Yusuf Kala.
Ini kan pencemaran nama baik, fitnah. Kalau dia merasa ada persoalan hukum yang terjadi terhadap keluarga Yusuf Kala, harusnya dia lapor polisi untuk diproses. Tapi kalau hanya orasi, itu fitnah namanya, ujar Iksan. Sylvester juga menuduh Yusuf Kala menggunakan isu SARA dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Ini khas banget memang narasi-narasi para pendukung Jokowi dulu menggunakan isu agama ini untuk menyudutkan mereka-mereka yang terutama beragama Islam gitu dianggap menggunakan narasi intoleransi. Dia menuduh Pak Yusuf Kalla yang memfitnah menggunakan isu agama untuk memenangkan Anies Sandi. Ini fitnah luar biasa pada waktu itu begitu kata penjelasan dari Ihsan. Nah, kasusnya kemudian bergulir di pengadilan, bahkan kemudian sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dan yang cukup menarik ini memang seperti dicuitkan oleh Manusia Merdeka Said Didu, dia ini mempertanyakan sekaligus membuktikan betapa pada waktu itu kekuasaan Jokowi itu disalahgunakan untuk melindungi orang-orang yang menjadi ternak mulyononya kalau sekarang begitu nyebutnya dan untuk melibat lawan-lawan politiknya. Kenapa? Karena menurut Said Didu ini ada datanya ini sudah inkrah sudah inkrah pada Mei tahun 2019. Nah, tapi sudah tidak segera dieksekusi. Kalau Mei 2019 sekarang sudah lebih dari 6 tahun dong ya. Sekarang karena sudah Agustus ya. Sebelumnya di media sosial putusan Mahkamah Agung itu beredar luas dan di situ memang jelas dalam putusannya disebutkan bahwa Sylvester itu divonis 1,5 tahun penjara karena sudah inkrah, jadi dia harus segera masuk penjara. Tapi ternyata dia tetap bisa bebas menghirup udara di luar penjara, bahkan bisa tampil di berbagai talk show dan hadir berkali-kali di rumah Jokowi dan kemudian bahkan malah diangkat menjadi komisaris holding pangan yakni Food ID. Ini keren banget jadi pejabat negara dia ini sekarang atau pejabat BUMN lah. Kaitan dengan putusan dari Mahkamah Agung itu pada hari Kamis tanggal 31 Juli itu sejumlah aktivis yang tergabung dalam tim pengacaranya tim pembela ulama dan aktivis itu mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pengacara, ini pengacara saya kira yang paling gigih sekarang ini, Ahmad Khosinuddin, memaparkan dalam putusan kasasi dengan nomor perkara 287K garis miring PIT 2019 atas nama terdakwa Sylvester Matutina yang telah diputus pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 telah menyatakan pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dan atau garis miring terdakwa Sylvester Matutina dan pemohon kasasi 2 penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Kedua, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 297 garis miring PIT garis miring 2018 garis miring PT DKI tanggal 29 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 10 PIT titik B garis miring 2018 garis miring PN titik Jakarta titik Sel tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Jadi sebelumnya 1 tahun ya. Ketiga, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Dasar pertimbangan Judek Juris putusan kasasi nomor 287K garis miring PIT garis miring 2019 tanggal 20 Mei 2019 junto putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 297 garis miring PIT garis miring 2018 garis miring PT DKI tanggal 29 Oktober 2018 junto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2018 tersebut adalah karena terdakwa Sylvester Matutina telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan fitnah sebagaimana dimaksud pasal 311 KUHP. Hingga saat ini, menurut berbagai sumber informasi yang kami terima, belum pernah dilakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Padahal vonis 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa Sylvester Matutina telah berkekuatan hukum tetap. Itu kata Ahmad Khosinuddin ketika menyampaikan orasinya bersama dengan sejumlah aktivis. Nah, sekarang ini tampaknya si Sylvester nggak lagi bisa berkelit, ya karena dia harus masuk penjara dan berarti juga harus meninggalkan jabatan empuknya sebagai komisaris Food ID dan juga popularitas dia ini di kalangan para ternak mulyono ya karena kalau kita lihat ini ada video yang menunjukkan betapa dia jadi rebutan untuk foto bersama di depan rumah Joko Widodo di Sumber ini ya. Sebagai figur Sylvester Matutina ini memang kontroversial. Dan dalam membela Jokowi dan keluarganya, dia itu tidak hanya bermodal narasi dan berani debat di stasiun televisi, tapi dia juga bisa berani menggunakan kekuatan fisiknya. Jadi pernah ini terlihat misalnya dia kedapatan mengintimidasi aktivis yang mendatangi rumah Jokowi
pada waktu mereka mempertanyakan ijazah Jokowi pada waktu itu ya, ini ada yang ditampol kepalanya, seorang demonstran dan ikat kepalanya yang itu anti Jokowi, kelihatannya anti ijazah Jokowi itu kemudian sampai jatuh di situ. Videonya sempat viral nih. Dia juga, nah ini yang paling heboh lagi karena ini di layar televisi disaksikan jutaan pasang mata. Dia terang-terangan mengintimidasi Rocky Gerung di depan layar televisi. Ini saat debat di iNews. Dan juga yang kontroversial sekali dia itu menghina dan meremehkan mantan Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Yang ini kemudian sikap dari Sylvester yang dianggap merendahkan Jenderal Sunarko itu membuat marah bukan hanya pensiunan TNI, keluarga besar TNI, KBT, keluarga besar tentara, dan juga mantan kombatan GAM. Nah ini menarik ya Pak Narto ini karena pernah jadi pangdam di Iskandar Muda, rupanya dia bukan hanya dicintai oleh pasukannya itu, tapi dia juga sangat dicintai dan dihormati mantan kombatan GAM. Nah ini berarti operasi Sandi Yudanya sukses dong ya, dia bisa bekerja di belakang musuh, bahkan musuh sampai menghormatinya. Tapi saya kira juga pasti Pak Narko juga punya sikap yang sama, dia juga menghormati para kombatan GAM itu dan terbuktikan dia waktu ini juga bisa menjadi salah satu penasehat dari Gubernur Aceh sekarang Mualem pada waktu dia maju menjadi calon gubernur beberapa waktu yang lalu. Untuk sementara Sylvester ini harus masuk penjara dulu ya. Nah, dia harus istirahat dari sorotan kamera dan ketika nanti keluar dari penjara, kita belum tahu bagaimana nasibnya. Karena Jokowi sendiri kan posisinya juga kini tengah goyah. Putusan Kejaksaan Agung mengeksekusi Sylvester Matutina yang selama 6 tahun dibiarkan begitu saja kan menunjukkan bahwa kekuatan Jokowi mulai luntur atau kesaktiannya mulai luntur lah ya. Karena selama 6 tahun, selama Jokowi berkuasa, kan dia 2 periode berkuasa, ya Sylvester nggak bisa diutak-atik gitu. Nah sekarang kelihatannya Jokowi sudah tidak bisa membela lagi. Kan Jokowi nggak bisa mengeluarkan abolisi, apalagi amnesti ya. Padahal kan Sylvester ini seperti saya sebut adalah sekarang ini kelihatannya ada tokoh terdepan gitu yang berani pasang badan untuk membela Joko Widodo dan keluarganya. Selama Jokowi masih berkuasa, walaupun sudah inkrah sejak 2019, dia masih aman-aman saja. Dan sekarang hanya hitungan hari ya setelah ribut-ribut amnesti dan abolisi itu sekarang semuanya jadi berubah. Ternyata ya Jokowi memang tidak lagi bisa melindunginya. Ini peringatan saya kira buat para ternak Mulyono untuk sudahlah jangan terlampau memaksakan diri terus pasang badan. Sekarang ini menuntut pemakzulan atau penggulingan Pak Prabowo karena memberikan amnesti dan abolisi. Karena Pak Jokowi sendiri bahkan juga Gibran kelihatannya sekarang mereka juga mulai harus bersiap-siap mengantisipasi serangan-serangan politik terhadap mereka, boro-boro untuk melindungi ya. Sekarang untuk menyelamatkan diri sendiri saja mereka juga harus berjibaku melakukannya.